Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kultum kita pada hari ini adalah hukum memalak di dalam Islam. Memalak artinya memaksa seseorang untuk memberikan suatu barang dengan kekerasan, baik secara sedikit maupun seluruh hartanya. Akhir-akhir ini kita dengar di media sosial lagi viral tentang IZ yang memalak supir truk di Padang. Sekarang kita bahas bagaimana pandangan Islam tentang memalak tersebut. Memalak ini sama dengan sikap premanisme. Menurut Alkitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah mengatakan memalak itu dalam bahasa Arab disebut dengan nahabun atau intahaba. Orang yang memalaknya disebut dengan muntahibun, yaitu mengambil harta seseorang secara paksa dengan menindas orang tersebut secara terang-terangan. Ini menurut pengertian dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Nabi SAW pernah bersabda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Laisa 'alal muntahibi qata'un. Faman intahaba nahbatun mashhuratun falaisa minna." Rawahu Abu Dawud, shahahu Syalbani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, "Laisa 'alal muntasibi qata'un." Tidaklah bagi orang yang memalak atau premanisme itu hukum potong tangan. Faman intahaba nahbatun mashhuratun. Barang siapa yang melakukan pemalakan secara terang-terangan, falaisa minna, maka dia tidak termasuk dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat ulama mengatakan hukum memalak ini berbeda dengan mencuri. Makanya kata Nabi SAW, hukum orang memalak ini tidak hukum potong tangan. Akan tetapi, kata ulama, dikembalikan kepada hukum kepada pemerintah. Dalam artian, majelis hakimlah yang akan menetapkan hukuman terhadap orang tersebut. Jadi pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum memalak dalam Islam sangat dilarang dalam Islam. Akan tetapi hukuman orang yang memalak tersebut tidak dihukumi secara hukum Islam dengan potong tangan. Akan tetapi dikembalikan kepada hukum pemerintah. Kalau kita sekarang ya hukum kepolisian misalnya, pemerintah, maka hakimlah yang akan menetapkan hukum kepada orang yang memalak tersebut. Pemirsa sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ancaman bagi orang-orang yang memalak ini, kata Nabi SAW, falaisa minna, maka dia tidak termasuk kepada golongan kami. Dalam artian, siapa yang memalak atau memaksa mengambil harta seseorang dengan paksa, apalagi menindas orang tersebut secara terang-terangan, maka kata Nabi SAW, orang tersebut tidak termasuk kepada golongan kami. Berarti tidak termasuk kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas bahwasanya hukum memalak tersebut sangat dilarang oleh Islam, bahkan ancamannya tidak termasuk kepada golongan umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi hukuman memalak tersebut dikembalikan kepada hukum pemerintah. Maka majelis hakimlah, tergantung kalau sekarang negara kita negara undang-undang, maka undang-undanglah yang akan ada pasalnya yang dikenakan kepada orang tersebut. Maka pihak-pihak yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan lah yang akan menetapkannya. Mudah-mudahan jangan terjadi lagi tindakan-tindakan premanisme yang terjadi di negara ini atau di bangsa kita ini, sehingga kita bisa hidup rukun dan damai. Cukuplah izat hari ini yang terakhir kali. Jangan ada lagi izat-izat yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu dukung channel dakwah ini dengan subscribe, like dan komen sehingga lebih berkembang lagi.